Di masa pandemi seperti ini, kamar telah berubah fungsinya. Tidak hanya untuk istirahat, namun juga berkembang untuk aktivitas yang lain seperti berinteraksi dengan keluarga dan juga bekerja. Di acara Hidup Sehat Plus kali ini, saya akan memberikan tips-tips untuk menjaga agar kamar tidur tetap berfungsi ideal walaupun kita harus bekerja dari rumah. Pertama-tama, kita harus sadar bahwa dimensi atau ukuran ruangan itu sangat penting. Tidak hanya kesegaran sebuah ruangan ditentukan oleh dimensinya, namun tentunya kebebasan kita bergerak di dalam ruangan juga akan ditentukan oleh ukuran ruangan itu. Ukuran ruangan yang baik tentu harus pertama-tama bisa menampung tempat tidur. Jika kita ingin bekerja di dalam kamar, tentu kita juga harus mempertimbangkan apa saja yang akan ada di dalam kamar. Nah, misalnya kalau kita mempertimbangkan untuk membuat sebuah rekaman atau video meeting yang akhir-akhir ini menjadi tren, maka tentunya kita membutuhkan jarak tertentu antara kita dengan kamera, minimal 1 meter. Nah, sehingga kalau tempat tidur itu sendiri adalah sudah 2 kali 2 meter, maka tentu kita membutuhkan ruangan minimal 3 kali 3 meter. Bayangkan jika kemudian kita juga harus menjaga jika orang yang ingin lewat masih bisa lewat dengan leluasa, maka tentu saja kita harus mempertimbangkan ruangan yang lebih besar, minimal 4 kali 4 meter. Yang kedua, penting juga untuk mempertimbangkan posisi dari setiap furniture. Tentunya fungsi kamar tidur yang utama adalah untuk kenyamanan kita saat istirahat. Sehingga pertama-tama pertimbangkan posisi tempat tidur yang baik. Posisi tempat tidur yang baik tentunya di sisi di mana kita bisa mendapatkan kenyamanan baik dari pintu tempat kita masuk maupun juga dari jendela tempat kita mendapatkan udara segar. Pertimbangkan untuk selalu menempatkan jendela itu di sisi panjang tubuh kita atau samping kita, bukan di depan mata kita. Kemudian tentunya ketika kita mulai ingin bekerja di dalam kamar tidur, kita harus menempatkan sebuah tempat untuk kita bekerja itu. Bisa berupa meja terpisah atau kita menggunakan meja yang bisa kita gunakan di tempat tidur. Banyak pilihan seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita ingin membuat sebuah video meeting di dalam kamar tidur. Tentunya kita tidak ingin melihat atau terlihat di dalam ruangan yang berantakan. Selanjutnya, tentu kita harus mempertimbangkan apa saja yang boleh kita tempatkan di kamar tidur. Saat bekerja dari rumah, apalagi di dalam kamar tidur, tentu kita harus mempertimbangkan benda-benda apa atau peralatan apa yang ingin kita pakai. Nah, misalnya adalah dalam menggunakan komputer. Tentu saja kita ingin cara yang praktis. Penggunaan laptop atau gadget yang ringan lebih disarankan. Tidak hanya karena menghindari panasnya dari mesin alat itu, tapi juga tentukan dengan lebih ringan, maka kita lebih nyaman saat bekerja. Gunakan meja-meja kecil yang biasanya bisa kita pakai di atas tempat tidur jika kita membutuhkannya. Banyak pilihan itu tersedia. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan warna di dalam ruangan. Jika untuk kenyamanan kita menggunakan warna-warna yang akrab bagi kita, yang lebih membuat kita nyaman. Pada saat kita bekerja, apalagi kalau kita ingin membuat sebuah video meeting, maka warna berperan menjadi latar belakang dari video tersebut. Video akan membutuhkan warna-warna yang cenderung lebih polos, namun kenyamanan tentu membuat kita ingin memberikan dekor. Untuk dekorasi kamar, tentu saja pertama-tama kita harus mempertimbangkan kenyamanan kita. Fungsi utama kamar tidur untuk istirahat tetap harus didapat, apapun yang kita kerjakan di dalamnya. Lalu bagaimana dengan penerangan di dalam kamar? Tentunya pada saat kita ingin mendapatkan kenyamanan,
Lampu yang terlalu terang itu justru tidak baik. Tetapi bagaimana kalau kita ingin bekerja di dalam kamar tidur? Nah, untuk itu kita perlu mempertimbangkan adanya lampu-lampu spotting. Jadi lampu-lampu tambahan yang kita bawa ke dalam kamar tidur sengaja hanya untuk bekerja. Demikianlah tips-tips dari kami untuk mendapatkan kamar tidur yang nyaman dan tetap sehat saat bekerja dari rumah. Jangan lupa ikuti terus tips-tips interior sehat selanjutnya.